sesi tanya jawab, memudahkan untuk identifikasi.
Selamat pagi, Pak Odo. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Desi. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Odo, Pagi. Pak Izin, Pak. Juli. Izin, Pak Odo, kami akan mulai press-con-nya sebentar lagi. Baik, selamat pagi rekan-rekan media yang sudah hadir melalui sambungan Zoom meeting. Perkenalkan saya Rahmi yang akan memandu sesi press-con hari ini. Sebelum dimulai, perkenankan saya menyampaikan backgrounder sedikit ya. Jadi preskon ini diselenggarakan menyongsong atau menyambut pagelaran kegiatan The First International Quality Tourism Conference 2024 yang akan diselenggarakan di Hotel De Meru Sanur Bali pada tanggal 29 hingga 30 Agustus besok. Nah, kegiatan ini akan diikuti lebih dari 250 partisipan, baik dari pengambil kebijakan maupun pelaku industri. Di sana akan ada meeting dan lain-lain yang nanti mungkin akan digali dan disampaikan lebih lanjut oleh para narasumber kita. Tapi urgensinya adalah mengapa kegiatan ini penting, kemudian apa sih kenapa kita harus menyelenggarakan giat ini? Apakah industri pariwisata itu akan ada kadaluarsanya sehingga perlu kita maintain sustainability-nya? Sudah hadir di tengah-tengah kita ada 4 narasumber. Yang pertama dari Kemenko Marves telah hadir Bapak Odo R. Manuhutu selaku Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Kemudian nanti akan ada Ibu Desi Ruhati selaku Deputi Bidang Kebijakan Strategis dari Kemenparekraf. Selamat pagi, Ibu Desi. Selamat pagi, Bu Rahmi. Selanjutnya ada narasumber dari Bank Indonesia, yaitu Bapak Juli Budi Winantia selaku Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Selamat pagi, Bapak Juli. Pagi, Mbak Rami. Dan nanti juga akan bergabung Bapak Arinto Wicaksono dari LPS selaku Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga. Apakah sudah hadir? Baik, sambil menunggu narasumber dari LPS, kita akan memulai sesi preskon dengan insight awalnya nih. Kita akan terhubung dengan Pak Odo selaku, mungkin kalau kita bicara ke Menko Marves, leading sector, akan bercerita lebih banyak mengapa sih Bapak itu IQTC ini penting, kemudian apa sih yang ingin dicapai dan langkah depan ke depan setelah penyelenggaraan konferensi ini mungkin berkenan Pak Odo dapat menyampaikan dalam kurun waktu 5 menit. Izin Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin countdown-nya bisa dimulai 5 menit dari sekarang ya, Bu Desi. Baik. Pertama mungkin menjawab pertanyaan mengapa penting bikin penerapan Indonesia pelaksanaan International Quality Tourism Conference. Pertama adalah pemerintah memiliki indeks quality tourism yang sudah disusun bersama Kemenparekraf, Bank Indonesia, Bappenas di bawah nama Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Wisata. Kemudian indeks ini secara lebih luas mengukur performa pengembangan pariwisata dari sisi supply, yakni daya saing dasar, pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, dan dari sisi demand, yaitu destinasi yang memiliki keunikan, seperti Bali, Labuan Bajo, Borobudur, Toba, kemudian juga di Kupang, dan Mandalika. Dan juga destinasi yang menawarkan pengalaman pariwisata meningkat. Jadi 4 elemen tersebut. Nah, di antara berbagai indikator pariwisata lainnya pada tingkat global, indeks quality tourism ini yang pertama mengintegrasikan persepsi destinasi dan preferensi dari wisatawan. Begitu, bersama teman-teman Kemenparekraf, kita akan mengembangkan penerapan quality tourism ini indeks ke 5 DPSP dan harapan menjadi standar bersama di antara negara tetangga dari Indonesia dulu, kemudian itu negara tengah. Nah, konferensi ini akan menjadi kick-off dari pengenalan quality tourism secara menyeluruh kepada Pemda, industri pendukung, dan delegasi dan negara tetangga. Kita berupaya untuk membangun awareness dari seluruh peserta konferensi agar turut merasakan urgensi mengatasi quality tourism di tengah-tengah perubahan perilaku. Harapan adalah QT ini diterapkan di Indonesia, kemudian nanti kita bersama negara anggota ASEAN untuk mengembangkan standar ini. Dan tujuan akhir adalah harapan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia
secara kuantitatif pengeluarannya spendingnya minimal $250 per hari, dan dari segi perilaku menjaga keberlangsungan alam, budaya, dan serta sosial. Tentunya harus dipastikan wisatawan merasakan pengalaman unik dan nilai tinggi. Jadi secara garis besar ini adalah upaya kita bersama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkualitas di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan media ada banyak pertanyaan, namun kita simpan dulu nanti di akhir sesi. Kita akan terhubung dengan narasumber berikutnya, Ibu Desi Rohati dari Deputi Bidang Kebijakan Strategis. Menyambung dengan apa yang tadi disampaikan Bapak Odo, bahwa ternyata sudah ada inisiasi dari pemerintah Indonesia untuk membangun standarisasi. Ada kolaborasi juga dengan World Economic Forum yang organisasi ini juga sudah mengembangkan Travel and Tourism Development Index. Pertanyaan kami, apakah kolaborasi antara WEF dan IQTC ini kontribusinya apa sih, izin Ibu, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia ke depan, dan apa sih target dari kolaborasi dari WEF dan IQTC ini? Silakan Ibu Desi dalam 5 menit. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Jadi pengembangan quality tourism ini sejalan dengan langkah strategis dalam upaya peningkatan capaian Travel and Tourism Development Index atau TTDI Indonesia, yang mana di tahun 2024 TTDI ini telah dirilis oleh World Economic Forum atau kita sebut dengan WEF. Di Indonesia Indonesia berhasil meraih peringkat ke-22 dari 119 negara. Dan pencapaian ini merupakan cermin kebangkitan kepariwisataan Indonesia yang inklusif, kemudian tangguh dan berkelanjutan, yang mana telah memenuhi target RPJMN 2020-2024. Namun demikian perlu kita sadari bersama, berdasarkan hasil pengukuran TTDI 2024 masih terdapat beberapa pilar yang perlu ditingkatkan untuk menuju penilaian dari TTDI berikutnya. Dan melalui forum IQTC ini, tentu salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Travel and Tourism Readiness Dialogue pada sesi eksklusif meeting yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan juga Kemenko Marves untuk membahas langkah-langkah peningkatan peringkat Indonesia menuju 15 besar dunia. Dalam konteks peluang perbaikan yang tentu didapatkan oleh dan dilakukan oleh Indonesia untuk periode mendatang. Sesi eksklusif meeting tersebut turut menjadi platform dalam membina kolaborasi dan komunikasi antar stakeholders nasional maupun internasional untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata Indonesia dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas atau quality tourism ini sendiri. Adapun outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan Travel and Tourism Readiness Dialogue ini adalah upaya kolaboratif nyata antara Kemenko Marves, Kemenparekraf, dan World Economic Forum untuk mengidentifikasi strategi kebijakan dalam mendorong peningkatan peringkat TTDI Indonesia melalui pembangunan quality tourism. Dan kami berharap upaya yang dilakukan ini memperkuat daya saing kepariwisataan Indonesia di masa mendatang, dan semoga kegiatan IQTC berjalan lancar dan khususnya penyelenggaraan pembangunan quality tourism di Indonesia dan negara ASEAN untuk masa depan. Demikian, Bu Rahmi. Terima kasih Bu Desi. Tadi Bu Desi sudah menyampaikan apa aja yang menarik dari kegiatan ini. Bagi rekan-rekan media yang ingin mendalami, mungkin bisa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut di 2 hari di Bali. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan perwakilan dari Bank Indonesia, Bapak Juli Budi Winantya. Menyambut lagi, jadi kalau sebagaimana kita ketahui, Bank Indonesia memiliki peran yang aktif dalam membangun ekosistem pariwisata secara berkelanjutan, salah satunya melalui inovasi. Apakah ini merupakan salah satu inovasi Bank Indonesia? Mungkin Pak Juli bisa menyampaikan lebih dalam mengapa sih urgensi kita penting mengukur quality tourism ini, dan bagaimana hasil pengukurannya sejauh ini serta relevansinya terhadap pengembangan pariwisata secara luas dan dampaknya bagi tugas Bank Indonesia sendiri. Kami persilakan kepada Bapak Juli. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Jadi tadi menyambung yang disampaikan Bapak Ibu Deputi mengenai pentingnya pariwisata, kemudian juga peran pariwisata berkualitas. Jadi selanjutnya adalah penting untuk memastikan bahwa pariwisata berkualitas ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, untuk itu perlu ada suatu
indikator yang jelas mengenai implementasi pariwisata berkualitas ini, dan kemudian juga bagaimana cara mengukurnya. Nah, terkait dengan pengukuran indikator ini, flashback, kilas balik sejak tahun 2020, ini dari Sekretariat Bersama Pariwisata ini telah menginisiasi suatu kajian bersama yang akhirnya lahir indikator yang digunakan menjadi acuan. Jadi ada 51 indikator yang kita kelompokkan dalam 4 pilar pariwisata berkualitas. Jadi 4 pilar itu ada daya saing dasar, keberlanjutan, kemudian juga pengalaman unik, dan juga high value atau yang bernilai tinggi. Kemudian selanjutnya dari indikator-indikator yang telah disusun tersebut, kita melakukan pengukuran dari indikator itu sendiri. Pengukuran dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, primer melalui survei, diskusi dengan para pelaku usaha, tim ahli dan lain-lain, sehingga kita come up dengan suatu angka terkait dengan indikator-indikator yang telah disepakati tersebut. Kemudian indikator itu, berdasarkan indikator itu kita melakukan assessment, dan assessment ini pada akhirnya menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan di suatu daerah DPSP, kemudian juga mempertahankan keunggulan-keunggulan di daerah-daerah tersebut. Dan hasil dari pengukuran indikator ini disampaikan pada Rakornas DPSP. Jadi secara rutin disampaikan. Berdasarkan pengukuran dari tahun-tahun sebelumnya, memang kita melihat adanya perbaikan-perbaikan indikator pariwisata berkualitas dari tahun ke tahun. Terkait dengan Bank Indonesia sendiri, tentunya kami juga mendukung bahwa pariwisata dan pariwisata berkualitas ini untuk semakin berkembang, karena ini berarti memperkuat struktur ekonomi, jadi tidak hanya bergantung pada satu atau dua sektor, tetapi juga lebih berimbang gitu. Dan ini juga apabila peran wisatawan mancanegara besar, dan tentunya ini akan menghasilkan devisa yang turut mendukung upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah khususnya nilai tukar. Mungkin itu dulu dari kami, Mbak Rami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juli. Sudah hadir juga dari perwakilan LPS, Bapak Arinto Wicaksono. Ya, selamat pagi Ibu. Oh, baik. Izin tadi menyambung dengan 3 narasumber yang tadi sudah menyampaikan banyak hal. Dari LPS kita ketahui sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tentu saja dengan apa yang tadi sudah disampaikan, komitmen untuk membuat quality tourism yang sustainable, kami ingin mendengar dari sisi LPS, mengapa LPS tertarik untuk mendukung konferensi ini, dan apa harapan dari LPS terkait penyelenggaraan konferensi ini. Silakan, Bapak. Ya, baik, terima kasih Ibu Rahmi. Kalau tadi pertanyaannya mengapa LPS tertarik untuk mendukung konferensi ini, begitu. Ini ada 2 hal yang mungkin kami sampaikan. Yang pertama, secara makro, sektor pariwisata merupakan sektor yang penting bagi perekonomian dan sedang berkembang secara global saat ini. Lalu juga sektor pariwisata juga menunjukkan tingkat inklusivitas yang relatif lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Seiring dengan tingkat volatilitas global yang tinggi, maka kami yang bertugas menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan harus turut serta mendorong perkembangan pariwisata yang berpotensi kuat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu kami ingin terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan untuk memastikan optimalnya dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari industri pariwisata. Selain itu, secara mikro, pariwisata adalah bagian dari gaya hidup masyarakat, tetapi memang belum menjadi kebutuhan primer, begitu ya. Belum semua lapisan masyarakat bisa menikmati pariwisata karena soal ekonomi keluarga. Gitu. Oleh karena itu, LPS juga mengajak masyarakat melakukan perencanaan keuangan dengan menetapkan skala prioritas kebutuhan. Selain itu juga
memenuhi kebutuhan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, perlu juga dilakukan perencanaan keuangan, misalnya untuk kebutuhan pendidikan, menjaga kesehatan, kebutuhan masa pensiun dan lainnya. Pariwisata atau rekreasi ini menjadi salah satu kebutuhan yang juga perlu disiapkan. Masyarakat mulai bisa menyiapkan dengan menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Manfaat layanan perbankan untuk menabung itu saat ini aman, begitu ya, sudah aman karena LPS memberikan penjaminan simpanan di bank di seluruh Indonesia sebagaimana fungsi dan tugasnya. Itu kalau tadi pertanyaannya Ibu Rahmi mengenai mengapa LPS tertarik mendukung konferensi ini. Lalu harapan dari kami dari LPS terkait dengan konferensi ini adalah sesuai dengan tujuan konferensi ini untuk menetapkan standar pariwisata baru yang berkualitas. Kami juga ingin agar konferensi ini bisa lebih jauh membawa pariwisata menjadi sektor yang lebih berkelanjutan, berdampak ekonomi yang signifikan, dan tahan terhadap guncangan global dan geopolitik. Untuk itu perlu monitoring secara berkelanjutan atas bagaimana hasil konferensi ini ditindaklanjuti dan diaplikasikan di destinasi wisata tentunya. Tumbuhnya industri pariwisata ini tentunya kita mengharapkan juga memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi yang terkait dengan ekosistemnya, termasuk sektor keuangan atau finansial. Bisnis dan layanan perbankan bisa saling mendukung atas perkembangan sektor pariwisata ini yang pada akhirnya memberikan manfaat juga kepada nasabah atau masyarakat luas. Itu harapan kami di LPS terkait dengan kegiatan conference ini, Ibu Rahmi. Terima kasih, Ibu Rahmi. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media. Kami akan buka sesi tanya jawab dalam 2 sesi. Sesi pertama diperkenankan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya dapat raise hand. Kemudian di sesi kedua berkenan rekan-rekan media juga dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box untuk disampaikan kepada narasumber. Silakan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya dapat raise hand. Mengingat keterbatasan waktu, berkenan pertanyaannya fokus terhadap kegiatan IQTC maupun terkait quality tourism. Silakan jika ada pertanyaan. Halo, selamat pagi. Pagi. Berkenan sampaikan nama dan dari media mana serta pertanyaannya untuk siapa, izin Mas. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Dewa Wiguna dari Antara Biro Bali. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan kepada Ibu Desi atau mungkin Bapak yang narasumber yang lain juga boleh menambahkan. Ibu Desi izin, ini kan konferensi bagus sekali untuk kualitas pariwisata begitu ya. Tapi di saat yang bersamaan kita kan punya target pariwisata juga sekitar 17 juta dan dari tahun ke tahun itu akan meningkat. Pastinya itu akan membutuhkan banyak energi, sampah juga akan timbul. Nah, bagaimana kita memastikan pariwisata itu berkelanjutan, tapi di sisi lain kita juga menginginkan kualitas dari wisatawan itu sendiri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Begitu, terima kasih banyak Ibu, itu aja. Baik, jika ada pertanyaan yang lain dapat disampaikan dari rekan media yang lain. Jika belum ada, kami persilakan Ibu Desi untuk menjawab pertanyaan dari rekan Antara. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Rahmi dan juga Bli Dewa dari Antara Bali ya. Baik, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang tentu kita harus dapat terus tingkatkan untuk mendapatkan kualitas pariwisata atau yang kita kenal dengan quality tourism. Dan ini bukan hanya pekerjaan pemerintah saja atau menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah, tapi ini adalah menjadi tanggung jawab stakeholder
pariwisata secara keseluruhan, termasuk kita semua, termasuk juga dengan media. Nah, tentunya pemerintah dan industri terkait dapat mengadopsi berbagai strategi dan inisiatif yang berfokus untuk meningkatkan baik itu pengalaman wisatawan, serta keberlanjutan dan keuntungan ataupun benefit ekonomi jangka panjang. Ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan sebagai pendekatan-pendekatan yang antara lain adalah penyempurnaan dari pengalaman wisatawan itu sendiri dengan meningkatkan tentunya wisatawan kita anggap sebagai repeater atau pelanggan, yang mana tentu kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang ada juga, kemudian fasilitas teknologi dan kustomisasi dari paket wisata. Selain itu juga mengembangkan infrastruktur berkelanjutan. Memang kita memiliki target yang cukup besar, 17 juta wisatawan mancanegara, dan hingga beberapa saat ini kita masih sampai pada jumlah 11 juta. Namun demikian, kita harus terus meningkatkan, antara lain mengembangkan infrastruktur berkelanjutan. Banyak hal yang harus dilakukan, seperti transportasi ramah lingkungan. Ini juga menjadi bagian yang harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian juga perbaikan fasilitas umum, termasuk juga dalam pengelolaan sampah. Sebenarnya kita sudah punya banyak regulasi, termasuk tentang bagaimana pengelolaan sampah plastik, pengelolaan sampah bahari, dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal mengimplementasikannya, dan ini harus dilakukan bersama, dan regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat tentunya perlu juga menjadi turunan bagi regulasi-regulasi di daerah yang kemudian bersama-sama kita untuk mengimplementasikan regulasi tersebut dan memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dan dalam hal ini yang paling penting tentu adalah sisi pengawasan itu sendiri dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas umum maupun sampah dan sebagainya. Kemudian kita juga harus bisa memastikan aksesibilitas untuk semua wisatawan ya. Jadi fasilitas ini harus diakses bukan hanya mudah oleh kita yang dalam kondisi yang seperti kita sama semua, tapi juga seluruh penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya juga mendapatkan kesempatan untuk berwisata yang baik. Kemudian juga selain itu perlu adanya promosi pariwisata berkelanjutan. Dengan cara apa sih promosi pariwisata berkelanjutan itu? Antara lain kami mengembangkan dan mendorong program sertifikasi untuk usaha pariwisata yang mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sudah ada sertifikasi CASE, kemudian 34 KBLI juga sudah disahkan kemarin ya, dan salah satunya di dalamnya ada tentang panjat tebing juga, sehingga nanti bagaimana ini bisa memberatkan banyak hal-hal yang untuk bisa dilakukan, wisata selam dan lain sebagainya. Kemudian tentu ada pendidikan kesadaran, kampanye kesadaran untuk wisatawan, tidak hanya untuk masyarakat pelaku wisata ya, tapi juga kampanye ini juga kesadaran untuk wisatawan tentang pentingnya konservasi dan keberlanjutan saat berwisata. Kemudian juga pengembangan ekowisata yang berfokus pada ekowisata yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tapi juga memberi manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Dan yang paling penting lagi, ini adalah kolaborasi atau kerjasama antar sektor. Kemitraan publik dan swasta ini akan membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan proyek pariwisata berkelanjutan dan bersaing. Contohnya di sini kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ya. Kemudian juga tentu adanya sinergi dengan industri kreatif, mengintegrasikan industri kreatif dalam kegiatan pariwisata untuk lebih memberikan pengalaman yang unik dan menarik. Dan adanya kolaborasi internasional, bekerja sama dengan lembaga pariwisata internasional untuk bertukar baik itu best practice dan lain sebagainya, termasuk yang kita lakukan di sini. Sebenarnya dengan TTDI ini, Travel and Tourism Development Index, ini dari 16 pilar, kemudian ada 5 pilar yang kemudian juga beberapa indikator-indikator ini menunjukkan sekali sebenarnya bagi kita untuk hal-hal apa saja sih yang harus kita kembangkan sehingga akan menuju kepada keberlanjutan itu sendiri. Jadi ada 5 dimensi, kemudian 17 pilar dan 102 individual indikator yang tentunya kalau ini semua bisa kita bangun dengan baik, kita jaga dengan baik, dan ini bukan tanggung jawab Kemenparekraf saja, tapi ini menjadi bagian kerja keras kita bersama, kolaborasi dari seluruh stakeholder, dan antara lain contoh ya, misalnya kita bicara soal cultural resources,
ini yang harus kita terus jaga dan kita tingkatkan keberlanjutan, dan saya sebagai bagian dari daya tarik wisata ini bukan menjadi tanggung jawab penuh Kemenparekraf, tapi di sana ada KLHK, kemudian juga ada stakeholder lainnya dan lain-lain. Nah, tentu termasuk keamanan dan security ini juga menjadi bagian kerja bareng kita semua. Dan yang paling penting lagi, nggak boleh lupa adalah kontrol dan manajemen kualitas itu. Jadi kita harus punya standar dan pedoman kualitas. Makanya kita berusaha nih dengan mengadopsi TTDI ini, Kemenparekraf telah membuat indeks pembangunan kepariwisataan nasional. Nah, ini menjadi standar untuk nasional, kemudian bisa diakses di laman Prakarsa di websitenya Kemenparekraf. Nanti Bli Wira sendiri, Bli Dewa ya, Bli Dewa bisa langsung juga melihat nih, mengakses, oh ternyata indeks pembangunan kepariwisataan nasional kita sudah pada tahap apa dan apa. Dan ini kami turunkan kembali dengan kabupaten dan kota dan provinsi. Dan ini kita kolaborasi bersama, dan tentu kami perlu ada pemantauan dan evaluasi dan juga feedback dan respon untuk bisa menciptakan kualitas pariwisata ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengunjung begitu ya, tidak hanya meningkatkan kepuasan wisatawan, tapi juga kami mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif yang pada akhirnya pasti meningkatkan reputasi dan daya tarik destinasi wisata di kancah global atau di mata dunia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya pertanyaan berikutnya kami persilahkan Mas Lukita dari Kompas. Selamat siang, selamat pagi, menjelang Oh, maaf siang. Mbak. Siap. Ya, Bapak dan Ibu, saya Lukita dari Harian Kompas. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dalam paparan kali ini ya. Yang pertama, ada target langkah Indonesia menuju 15 besar dunia dalam peringkat TTDI. Apa langkah-langkah yang siapkan ya menuju peringkat tersebut, dan targetnya kapan 15 besar dunia ini seharusnya bisa dicapai? Nah, yang kedua, tadi disebutkan dari 51 indikator pariwisata berkualitas, tantangan apa sih yang masih perlu dibenahi ya untuk mendorong pariwisata berkualitas dan berkelanjutan? Dan indikator apa yang ingin dikejar dalam kurun waktu dekat ini? Dan yang ketiga, dengan capaian kunjungan Wisman sekitar 11 juta, sementara target 17 juta, masih ada tersisa beberapa bulan ke depan, langkah-langkah apa yang disiapkan untuk mencapai target tersebut? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Lukita, berkenan Bapak Odo untuk menyampaikan jawabannya, izin Bapak. Baik, terima kasih Ibu Lukita atas pertanyaannya. Jadi targetnya dari Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Lukita atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat, memang pada umumnya rata-rata di 5 destinasi pariwisata superprioritas masih di bawah target. Jadi ini di bawah rata-rata, yang kita menggunakan benchmark-nya adalah di Nusa Dua. Nah, dari 5 destinasi tersebut, satu yang sudah mulai mendekati yaitu di Borobudur, di DPSP Borobudur. Salah satu hal yang kita lakukan di Borobudur, salah satu permasalahan utamanya adalah penanganan sampah. Dan saat ini kita sudah dalam proses menyelesaikan penanganan sampah melalui pembangunan TPST. Nah, kedua adalah quality tourism ini tujuannya adalah digunakan sebagai cermin untuk melihat diri kita, sehingga cermin ini bisa memberikan masukannya apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki destinasi pariwisata kita. Dan untuk memperbaiki ini paling tidak ada berbagai hal yang harus dilakukan. Paling tidak saya bisa menyebut 3 hal dari 5. Pertama adalah peraturan atau kebijakan dari masing-masing Pemda. Bagaimana masing-masing Pemda melakukan merumuskan kebijakan dan peraturan yang selaras dengan quality tourism. Kedua adalah bagaimana Pemda mengalokasikan anggaran yang cukup, katakan untuk pariwisata minimal 1% dari APBD-nya. Karena ini menunjukkan bahwa jika dia mengalokasikan 1-3% dari APBD, menunjukkan
prioritas utamanya adalah pariwisata. Dan ketiga adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur. Dan salah satu permasalahan utama di Indonesia adalah konektivitas atau infrastruktur antar satu destinasi ke destinasi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir, membangun berbagai fasilitas infrastruktur. Mungkin nanti Bu Desi bisa tambahkan. Terima kasih. Silakan kepada Bu Desi jika ada tambahan. Baik, jadi untuk tadi ya, langkah-langkah untuk mencapai target 15 dunia, tentu yang pertama tantangan kita sebenarnya adalah kolaborasi lintas sektor yang harus kita lakukan secara optimal. Karena memang di dalam semua indikator TTDI ini bukan menjadi peran utamanya adalah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja. Karena di dalam sekian banyak indikator itu juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi di kementerian dan lembaga yang lainnya. Dan antara lain ini yang harus kita membuat langkah-langkah sehingga tentu perlu dilakukan beberapa cara kolaborasi yang efektif untuk dapat menjaga forecasting analysis TTDI di Indonesia ini sendiri, kemudian juga kita harus menyiapkan program dan kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator TTDI yang tentu ini harus diselaraskan oleh seluruh kementerian dan lembaga sehingga koordinasi lintas sektor ini sebenarnya kan kita sudah punya tuh kekuatan kita sudah punya peraturan presiden tentang kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan. Nah, ini dengan dasar ini tentu menjadi kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kolaborasi. Tinggal dari poin-poin indikator ini yang kemudian kita sepakati bersama, kita menjadikan apalagi sebenarnya capaian TTDI ini ada di dalam rantek RPJMN 2025-2029. Nah, tentunya ini akan menjadi dasar bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk sama-sama juga membangun kepariwisataan itu menjadi bagian dari tugas dan fungsinya. Dan kami yakin dengan kolaborasi yang baik, dengan program-program yang berkesinambungan, inline di satu-satu di sesama program-program kegiatan KL ini sendiri, dan tentunya kalau ada lagi Grand Design Travel and Tourism Strategies ini akan lebih tepat, dan ini sedang kami siapkan untuk perencanaan desain besarnya ini sendiri. Demikian mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Tadi dua narasumber menggarisbawahi kata kolaborasi. Kebetulan sudah hadir juga dari BI dan LPS. Mungkin berkenan dapat menambahi perannya terkait kolaborasi penguatan sektor pariwisata ini, Bapak. Kami persilakan kepada dari Bank Indonesia, Bapak Juli. Ya, baik, terima kasih Mbak Rami. Jadi mungkin terkait dengan kolaborasi ini, kita bisa tambahkan satu poin terkait bahwa sejak 2019 Bank Indonesia ini kan sudah menjadi bagian dari sekretariat bersama percepatan pengembangan pariwisata. Jadi sektor pariwisata di mana kita berkolaborasi di situ, seperti misalkan salah satu output yang dihasilkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya yang terkait dengan pengukuran pariwisata berkualitas, dan tentunya ada sinergi-sinergi yang lain untuk terus memajukan pariwisata berkualitas di Indonesia. Mungkin dari kami itu dulu, Mbak Rami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Rinto LPS, berkenan menambahkan. Terima kasih Bu Rahmi. Ya, ini sebetulnya satu kebanggaan juga Bu ya buat kami bisa ikut mendukung pariwisata di Indonesia, karena ini juga sebetulnya sudah kali kedua kami mendukung event-event pariwisata yang besar, termasuk Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) ini. Ini kan juga merupakan bagian dari acara BBWI, dan harapannya nanti ke depan kita juga bisa terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan terus pariwisata di Indonesia sehingga bisa lebih maju dan bisa lebih mendukung perekonomian di Indonesia. Begitu Bu Rahmi, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, berkenan rekan-rekan media yang sudah dijawab, tidak ditanyakan kembali ya. Kami persilakan dari rekan Bloomberg dapat menyampaikan pertanyaannya. Mbak Dinda.
Baik, jika belum dari Mbak Desi Liputan 6 berkenan menyampaikan pertanyaannya. Baik, jika belum, saya izin membacakan pertanyaan Mbak Dia dari Liputan 6 melalui chatbox. Beliau menanyakan terkait TTDI atau Indeks Pariwisata Global yang sudah disusun oleh World Economic Forum. Salah satunya menyoroti terkait higienitas dalam pariwisata Indonesia yang sepertinya masih perlu ditingkatkan. Bagaimana peran IQTC membahas terkait higienitas ini? Mungkin dari kami persilahkan kepada Pak Udo untuk memulai menjawab. Ini pertanyaan mengenai yang nomor ini ya, mengenai TTDI ya. Sorry. Betul, Bapak. Ya, mengenai TTDI ini pertama ini adalah peningkatan kita dari 32 ya Bu Desi, 36 ke 22. Ini 32 ke 22, Pak. 22 ini adalah berkat, saya kira pertama kolaborasi yang baik antar kementerian termasuk dengan BI, LPS. Kedua adalah fokus seluruh sektor fokus untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga terjadi kenaikan. Nah, untuk mencapai angka 15 ini kita optimis berdasarkan modal yang kita miliki selama 4 tahun terakhir ya Bu Desi, adanya kesepahaman terhadap apa yang dilakukan dan juga kesepahaman dan keseragaman dalam melakukan langkah dan tindakan. Dan ketiga adalah ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan di Indonesia, yaitu disebutkan dengan higienitas ya. Memang ini ada isu besar di Indonesia bagaimana kita mengubah perilaku wisatawan Indonesia untuk lebih tertib atau masyarakat tertib dalam menangani sampah. Seperti contoh di Samosir, di Pulau Samosir, masyarakatnya sudah sangat sadar untuk melakukan mengelola sampahnya. Ternyata justru mereka komplain ada banyak wisatawan justru yang suka melempar sampah dari mobilnya ketika mengunjungi Samosir. Jadi perlu kolaborasi yang lebih erat lagi nanti adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengubah behavior masyarakat. Paling tidak kita bisa mencontoh seperti di Jepang. Kalau di Jepang 60-70 tahun lalu kurang lebih sama Indonesia sampah di mana-mana. Kemudian mereka melakukan proses transformasi. Dan salah satu proses transformasi yang dilakukan di Jepang adalah kita jarang sekali menemukan namanya tong sampah ya di Jepang. Tujuannya apa? Bahwa sampahmu adalah milikmu. Jadi jangan buang ke tempat lain. Jadi kelola dengan baik. Jadi mungkin itu yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Teman-teman media mungkin bisa membantu pemerintah mengenai menjelaskan bahwa untuk membuat Indonesia lebih baik, pariwisata lebih baik, mulai dari diri kita sendiri, paling tidak kita kelola sendiri sampah kita, bukan membuang sampah seenak-enaknya. Karena saya sering lihat kalau di jalan mobil macet tiba-tiba ada yang lempar sampah dari mobilnya saja. Ini kan menunjukkan kualitas bangsa kita. Jadi bersama Bu Desi, Pak Wicaksono, Pak Juli, kita kayaknya hal-hal yang basic yang harus kita perbaiki juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Odo. Pertanyaan terakhir dari Mbak DC Bloomberg, beliau menyampaikan tidak bisa on cam, jadi izin saya bacakan. Pertanyaan dari rekan Bloomberg adalah seringkali pariwisata tidak menjadi sektor utama dalam rencana pembangunan Indonesia ke depan. Bagaimana cara memastikan bahwa pariwisata itu menjadi sektor utama? Itu yang pertama. Kemudian selain masalah sampah dan pungli, juga ada permasalahan terkait mega trust untuk meningkatkan peringkat Indonesia dari 15. Strategi apa yang akan dilaksanakan? Dari Bu Desi mungkin dapat mengawali, berkenan kami berikan waktu. Baik, terima kasih Mbak Dece ya, Mbak Dece, bahwa ini pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih pariwisata ini kan lintas sektor dan apakah IQTC ini sudah terkoordinir dengan seluruh kementerian dan Pemda dan bagaimana industri mendukung pariwisata.
konferensi ini adalah merupakan satu kolaborasi yang sangat jelas dalam kita melakukan koordinasi untuk meningkatkan dan terus mengembangkan quality tourism itu sendiri. Sehingga narasumber-narasumber yang hadir dalam konferensi ini juga nantinya adalah tidak hanya yang dari lokal, nasional, tapi juga internasional. Bahkan kami juga mengundang seluruh pemerintah daerah dan industri untuk bisa sama. Ini adalah bagian dari kita advokasi dan juga komunikasi tentang bagaimana sih quality tourism itu, sehingga kita punya kesamaan nantinya tentang pemahaman dari quality tourism ini sendiri yang sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan Indonesia ke depan, yang mana ini sudah tertuang juga dalam RPJPN 2025-2045 sampai kita kepada menuju Indonesia Emas nantinya, dan juga di dalam rantai RPJMN 2025 dan 2029. Nah, kemudian bagaimana sih tantangan untuk isu sekarang selain masalah sampah, kemudian juga ada pungli dan lain sebagainya. Ini ada megatrust. Megatrust ini kan dalam konteks pariwisata, ini kalau bagi saya ya, dalam pemahaman saya megatrust itu kalau kan ada gemba megatrust gitu ya. Tapi megatrust dalam konteks pariwisata dapat berupa perubahan teknologi, kemudian preferensi wisatawan, isu keberlanjutan, atau bahkan krisis global seperti pandemi. Jadi ada beberapa strategi sebenarnya yang dalam megatrust ini untuk mendorong quality tourism yang kemudian nanti menjadi pengungkit dari peningkatan peringkat TTDI, yaitu untuk bidangnya antara lain kita harus bisa agile, adaptif terhadap perubahan. Jadi kita menyiapkan industri pariwisata ini cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi wisatawan seperti peningkatan permintaan terhadap pariwisata yang berkelanjutan ataupun digital tourism. Jadi kita tahu sekarang sudah sampai kepada tahapan yang hampir semuanya bersifat digitalisasi. Kemudian tentu dalam pembuatan kebijakan juga kita harus dinamis. Tadi ya nggak bisa kita cuma monoton itu aja, tapi kita juga harus memastikan bahwa kebijakan pariwisata itu bisa disesuaikan untuk merespon dari megatrends ataupun kejadian mendadak yang mempengaruhi industri maupun pelaku pariwisata. Kemudian adanya teknologi dan inovasi. Jadi ini perlu banget nih digitalisasi layanan dan pengalaman menggunakan teknologi terbaru untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Mungkin Mbak Dece sendiri dan teman-teman sudah melihat dari AR atau realitas augmentation, kemudian realitas virtual atau VR, dan platform interaktif lainnya yang sudah mulai banyak nih sekarang menjadi bagian dari digitalisasi layanan dan pengalaman. Kemudian juga penggunaan big data dan AI ya. Ini menganalisis data besar untuk memahami bagi kami tren dan pola wisatawan serta mengoptimalkan strategi pemasaran dan operasionalnya. Dan ini semua menjadi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nggak bisa juga hanya Kemenparekraf saja. Nah, ini yang kita pentingkan dalam kolaborasi ini sendiri dan mengintegrasikan semua program-program kita dalam pengembangan ekowisata, program pelestarian yang bekerja sama dengan komunitas lokal, melestarikan lingkungan dan budaya, dan memastikan bahwa pariwisata itu memberikan dampak positif bagi destinasi. Nggak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia. Ini sangat penting banget, pelatihan dan pendidikan kita siapkan tentunya, dan kesejahteraan kesejahteraan bagi pekerja-pekerja ini sangat penting juga, sehingga bisa menjamin industri pariwisata ini mendukung kesejahteraan para pekerjanya. Dan kolaborasi internasional dan kemitraan. Terus dengan adanya megatrust, pasti kita harus respon cepat terhadap krisis. Menyiapkan semua pengembangan protokol darurat, mitigasi risiko, dan kita harus memiliki komunikasi yang efektif. Insya Allah mengatasi megatrust ini dalam pariwisata yang pasti perlu pendekatan yang komprehensif dan proaktif dari semua pihak, sehingga kita harus fokus nih pada berbagai inovasi, keberlanjutan, dan adaptasi yang cepat terhadap semua perubahan lingkungan dan pasar. Demikian. Terima kasih. Baik, terakhir berkenan mungkin ada closing statement dari Pak Odo. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada LPS atas dukungannya, Bank Indonesia, dan Dewa Budesi. Harapan teman-teman dapat hadir dalam kegiatan Indonesia The First International Quality Tourism Conference di Bali bekerjasama dengan juga World Economic Forum. Harapan ini konferensi ini adalah bagian dari kita menggaungkan bahwa Indonesia menerapkan quality tourism dan standar yang diterapkan juga akan diterapkan di Indonesia. Mungkin itu dari kami sekali. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Odo. Terakhir, kami kembali mengundang rekan-rekan media untuk ikut mensukseskan penyelenggaraannya, terlibat secara aktif dalam kegiatannya, serta menyebarluaskan informasinya ke masyarakat. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti akan disampaikan jawaban dari resume dari Preskon hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Odo, Bu Desi. Selamat pagi, salam Pancasila. Pagi. Salam Terima kasih Bu Pancasila. Desi, terima kasih Pak Juli, Hari Pancasila Pak ya? Rianto. Iya, salam Pancasila begini sekarang Oke, Pak. Saya oke. dikasih tahu teman-teman BPIP nih. Salam Pancasila. Makasih Pak Juli, Siap. Pak Anas, Terima terima kasih banyak, Pak Odo. Wow, sampai jumpa besok ya, Insya Allah. Saya izin besok ada raker DPR dulu Pak, jadi kami mungkin baru tanggal 30 bisa tiba di Bali. Terima kasih Ibu Desi. Siap. Terima Saya kasih. izin Terima live kasih ya. Pak Odo. Makasih. Silakan. Ya, Kami Pak Juli. makasih. Bapak Ibu Sampai sekalian. jumpa. Assalamualaikum. Salam.